Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wa luluk datam milisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertemu lagi di Islami Twinda untuk belajar bersama. Alhamdulillah. Jamaah. Sebelum kita lanjut dan kita akan mendengarkan tema kita hari ini dibahas oleh guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah yang di studio dan juga yang di rumah untuk melihat sebuah berita viral dulu nih ya. Tentang Indonesia lolos ke final Uber Cup setelah 16 tahun. Masya Allah. Ini dia tayangannya. Untuk pertama kali sejak tahun 2008, tim bulu tangkis putri Indonesia melangkah ke final Uber Cup setelah menyingkirkan juara bertahan Korea Selatan. Indonesia membuka keunggulan 1-0 berkat kemenangan 2 set langsung Gregoria Mariska Tunjung atas So Yujin. Korea Selatan yang diwakili pasangan baik Hana dan Lee So-hee menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menang atas Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Di pertandingan ketiga, Indonesia menurunkan tunggal Esther Nurumi Triwardoyo menghadapi Kim Gara. Esther berhasil menaklukkan Kim lewat 3 game sengit. Indonesia kembali kehilangan poin di pertandingan keempat setelah ganda Lani Triamayasari dan Ripka Sugiarto kalah dari Jong Na-eun dan Kong Hyong. Di partai terakhir, Komang Ayu tampil mewakili Indonesia dan sempat kalah di game pertama. Komang berhasil bangkit dan tampil lebih percaya diri pada set kedua dan ketiga, hingga akhirnya memastikan kemenangan Indonesia atas Korea Selatan 3-2. Wah, gimana Bu ngelihatnya Bu? Jadi nonton nggak kemarin Hah? itu? Nonton dong. Gimana? Gimana? Akhirnya selama 16 tahun kita bisa lolos ke Piala Uber. Ibu kayaknya serius banget. Ibu jangan-jangan pengamat berita nih. Sebetulnya saya nggak pernah nonton karena kalah terus. Tapi ini kayaknya Oh gitu, menang. makanya ibu jangan nonton jadi menang kan? Ya. Kalau ibu nonton kalah. Jadi ibu gimana? Jadi bagaimana? Ya, alhamdulillah. Tapi seneng lah alhamdulillah. Tapi ibu- Mudah-mudahan bisa bertahan dan lanjut terus nih Ustadz. Ustadz. Senang, Iya. senang, boleh-boleh saja. Nah. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Oh gitu. Karena kita tidak boleh berpuas dengan ilmu, Oh. sedekah, dan ibadah. Kita harus Benar-benar. semangat. Makanya dilarang memuji orang. Tahu nggak kenapa? Kata Nabi jangan kau mengenggal leher saudaramu. Kenapa? Jangan memuji berlebihan sehingga tidak ada wacana untuk lebih baik lagi. Oh iya benar juga. Dan ingat juga, Ya Allah, iya, ketika Ustadz. kita mendapatkan kemenangan, jangan sampai euforia. 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 Kenapa itu? Berlebihan. Berlebihan. Sehingga maaf ya, ada yang melakukan maksiat dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Kegembiraan itu dilandasi dengan kesyukuran atas nikmat. Nah. Dan jangan lupa tetap berakhlak. Nah, jaga perasaan orang yang Betul. dilaknat. Saya tanya dulu deh, tadi lu maju ke depan ini ibu dari mana? Namanya siapa? Ibu ini dari Dari madrasah tadi. tingkat alia. Bu? Dari mana Bu? Bukan Ustadz. Kudunya warna alia. Dari mana ibu? Dari Cipinang, Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur. Tetangga saya. Oh namanya Saha ibu? Ibu Dian. Ibu Dian. Diam. Silakan Bu Dian. Oh makasih banyak, tepuk tangan buat Ibu Dian. Masya Allah. Silakan duduk lagi Ibu. Makasih banyak Ustadz Maulana Jamaah. Yeay. Mau nanya nih Bu, pernah dengar nggak ada orang yang didoain sama malaikat? Pernah dengar Bu? Pernah dengar Rasulullah dibantu sama malaikat juga Bu? Pengen nggak kira-kira kalau kita bisa dibantu sama malaikat? Doa kita ikut diaminin malaikat sampai langsung tembus, langsung diizinin sama Allah. Pokoknya segala sesuatunya memang harus dengan ridhonya Allah. Tapi kalau malaikat turun membantu kita, wah pasti semuanya bakal lebih berkah. Hari ini nih ya kita bahas. Buat yang di rumah ayo siapin catatannya. Tema kita pagi hari ini bagus banget. Temanya adalah dibantu langsung sama malaikat. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Saya mau panggil guru kita Ustazah Nada, tepuk tangan buat Ustazah Nada. Siap Kak Fadli. Nah, Ustazah Nada nih iya. ya. Katanya nih malaikat membantu manusia dengan memberi bisikan kebaikan. Masya Allah. Berarti apakah itu artinya kebaikan kita seperti ya kita menolong orang gitu. Itu bisikan dari malaikat.
Kalau seandainya kita ibu-ibu ngambil duit suami di dompet, suaminya nggak tahu itu bisikan dari setan dong berarti. gimana Ini tuh? gimana? Coba mau nih penjelasannya. Baik. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Masya Allah, pagi hari ini kita bersemangat. Mudah-mudahan kita senantiasa dinaungi rahmatnya Allah, keberkahan. Dan mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian pada pagi hari ini di Islam itu indah. Insya Allah akan berhadapan dan berdekatan dengan malaikat-malaikat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat dari baginda Rasulullah SAW bahwasannya memang setan ini memiliki bisikan terhadap anak cucu Adam. Dan juga malaikat tentunya ketika setan memiliki bisikan-bisikan kepada anak cucu Adam dengan bisikan yang buruk. Tentu malaikat pun juga memiliki bisikan-bisikan yang insya Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya dan iblis, setan, jin diciptakan dari apa Bu? Dari apa? Dari api. Dari sebab itulah kita bisa mengetahui malaikat diciptakan dari cahaya yang insya Allah akan memberikan ketentraman, kedamaian, cahaya buat hati kita, cahaya buat kehidupan kita. Dan jin, iblis diciptakan dari api yang tujuannya adalah untuk memanas-manasi kita, untuk selalu tergelincir ke dalam kemaksiatan. Jadi ketika itu pernah Nabi Allah Adam alaihissalam, kita sering mendengar bahwasannya Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa tergelincir ketika dilalaikan, dibisikkan oleh setan. Untuk jangan, ketika Allah memerintahkan jangan kau dekati. Kemudian apa yang dikatakan oleh setan, iblis, jin yang memang membisikkan Nabi Allah Adam alaihissalam bahwa ya Allah kan memang melarangmu untuk jangan mendekatinya agar engkau tidak kekal abadi dan lain sebagainya. Dengan tipu dayanya sehingga Nabi Adam alaihissalam terperdaya. Nah kalau kita nih zaman sekarang nih biasanya mudah terperdaya apabila kita hadir di majelis-majelis ilmu. Udah datang ke majelis ilmu matanya ngantuk, kemudian matanya tuh sepet banget pengen merem, kemudian yang namanya kakinya pegel. Tapi ada juga malaikat yang berada di majelis ilmu. Wahafathumul malaika yang dikatakan oleh baginda Rasul. Mereka senantiasa kok dikelilingi oleh para malaikat yang dimana bikin damai hati, bikin tenang hati, ilmu yang disampaikan masuk ke dalam hati insya Allah mudah untuk diamalkan. Amin. Terus kalau tepuk tangan dong Bu, kalau misalnya ada yang merem, ada ibu sebelah situ tadi merem terus itu. Merem. Itu gimana tuh? Kayaknya tadi merem melek gitu ya. Nah, ibu itu merem, nggak Iya. bisa tidur kalau mau masuk TV. Makasih banyak Pasti Ustaz nggak Nada. tidur. Sama tidur. Dan semalam Iya. nggak bisa tidur. Masya Allah. Jazakillah khair. Jadi kalau lagi merem setan, tapi kalau lagi melek, seger, nah malaikat tuh yang menahan supaya kita tetap dengerin ilmu. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Nada. Makasih banyak Ustaz Nada. Jamaah. Ini Masya Allah ya, katanya saya pernah dengar nih buat ibu-ibu semua, jamaah yang di rumah juga, bapak-bapak ya. Katanya dalam Islam itu ada 4 malaikat yang selalu berkunjung saat seorang muslim sedang, muslim atau muslimah ya maksudnya ya, sedang mengalami sakit. Coba kita tanya guru kita Ustadz Syam, ngapain nih malaikat kunjungin kita? Kalau lagi sakit. Iya, Oh, 4 siap. malaikat ini. Baik. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Saudara Pada Ustadz Syam. Muhammadin guru kami, Tabe Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Fadli, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau yang benar
Sungguh syaitan itu senantiasa menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jikalau syaitan itu adalah musuh bagi manusia, ada malaikat yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendampingi manusia, baik ketika dia hidup di dunia ataupun pada saat dia sedang sakit. Ketika dia sedang sakit, maka diriwayatkan dari Abu Imamah Al-Bahili bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda dalam kitab yang berjudul Al-Mawa'idul Al-Usfuriyah, bahwasanya di sana disebutkan ada 4 malaikat yang turun datang kepada seorang muslim yang sedang sakit. Malaikat yang pertama ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut daripada sehatnya raganya, mencabut daripada kekuatan raga seorang muslim yang sedang sakit. Makanya orang sakit itu lemes biasanya. Yang kedua, Allah kirimkan malaikat itu untuk mencabut daripada rasa di lidahnya. Makanya biasanya kalau lagi sakit mau makan tuh nggak enak. Mau makan apa ya rasanya nggak enak. Biasanya senang makan ini tiba-tiba nggak enak rasanya makan. Bahkan ketika COVID kemarin, pandemi kemarin itu rasanya hambar, subhanallah. Kemudian yang ketiga ada lagi malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut cahaya di wajahnya orang yang sedang sakit. Makanya mukanya pucat, subhanallah. Dan malaikat yang keempat ini yang kita harapkan, malaikat yang datang untuk mencabut dosa-dosanya orang beriman yang sedang sakit. Lalu ketika Allah takdirkan orang ini antara dua, antara sembuh atau sakit terus sampai meninggal dunia. Kalau ditakdirkan sembuh, maka 3 malaikat tadi mengembalikan semuanya. Dikembalikan kekuatan raganya, dikembalikan cahaya wajahnya, dikembalikan rasa nikmat pada lisannya ketika makan. Tapi yang keempat ini tidak disuruh untuk mengembalikan dosanya. Masya Artinya Allah. apa? Allah cabut dosanya orang yang sedang sakit tanpa mengembalikannya kembali. Kalau dia sembuh maka hilang dosanya. Kalau dia meninggal dunia, wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Allahu Amin, ta'ala. amin ya rabbal alamin. Oh, jadi ini dia 4 Iya. malaikat datang ke orang muslim sakit itu ada tugasnya. Makanya Nabi ternyata. SAW mengingatkan ketika sakit kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita syukuri Allah sedang mengampuni dosa kita. Masya Jangan menyerah yang Allah. sedang sakit. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Siap. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustaz Syam yang membuat orang yang lagi sakit nih langsung wah semangat. Masya Allah luar biasa. Yuk yang lagi sakit sugesti baik mudah-mudahan cepat sembuh ya. Karena sugesti juga bikin pikiran kita jadi tenang. Masya Allah. Fadli. Iya Ibu, kenapa Bu? Bagi amalannya dong. Amalan supaya apa, Bu? Kita Ya. bisa didoakan sama malaikat. Oh ya Allah. Ibu malaikat tercipta dari apa tadi Bu? Dari cahaya. Cahaya bahasa Arabnya apa Bu? Nur. Saya punya teman namanya Haji Nur. Nih dia nih Haji Nur. Ada apa? Nih Haji Nur. Ada yang nanya bagaimana caranya didoakan oleh malaikat. Ya? Apa sih? Haji Nur itu ada yang nanya bagaimana caranya didoakan oleh malaikat. Mau didoakan malaikat? Mau. Mau dijemput atau didoain? Dijemput. Cabut nyawanya jangan. Astagfirullahaladzim. Mau tahu? Astagfirullah. Mau didoakan malaikat? Mau. Jangan kemana-mana, kita akan bahas seputar bagaimana malaikat membantu kita. Masya Setelah yang Allah. lewat ini, jamaah. Alhamdulillah.